Jemaah yang dimuliakan Allah, bukan cuma takalan kesalahan kita kepada Allah. Mari kita yang kalian dumna kesalahan kita dengan sesama manusia. Lama tunyo padumga na takun gegok. Padumga na tapegah gegok. Padumga na tacok harta gok tanpa izin. Dan padumga udek kitanya mengganggu gok. Bek sampai kitanya mati di gok. Karena apa kan? Karena seburuk-buruknya manusia adalah yang lahirnya membuat orang tertawa dan matinya membuat orang tertawa. Jadi, kalaupun orang tidak menangis ketika kita meninggal dunia, paling tidak bek sampai mati kitanya dikim kok. Atau bek sampai wate tamang kitanya lang penjara senang kok. Wate tu bit kitanya lang penjara susah kok. Ye kayak itu bit long. Maka hati-hati kubah barang di luar rumah. Artinya itu keberadaan kitanya, udep kitanya mengganggu kok. Apalagi mereka-mereka yang mudah mengambil yang bukan haknya. Bukankah Allah tidak akan memutuskan rezeki kita? Bukankah Allah tidak akan mencabut nyawa kita sebelum Allah menyempurnakan rezeki kitanya? Artinya itu, sekalipun kita tidak mengambil harta yang haram, Allah sudah menakar yang mana rezeki kita. Dan Allah hanggepu mati kitanya segelam sempurna rezeki kitanya. Maka kenapa kita harus mengambil yang bukan hak kita? Maka jamaah yang dimuliakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Imam Syekh beserta seluruh perangkatnya, Ketua BKM dan seluruh jajarannya, panitia masjid, remaja masjid dan soto manteng yang telah berkecimpung untuk proses pemakmuran masjid yang kita cintainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menggantikan khatib yang berhalangan, maka mari pada kesempatan yang singkat ini kita sedikit bermuhasabah di akhir tahun, karena tanpa terasa ligitanya uronyo sudah berada di penghujung tahun 2024 yang seolah-olah baru-baru saja kita tamang dalam tahun 2020, dan ternyata hari ini kita sudah berada di akhir tahun 2024. Sisa 2 pekan lagi tahun 2024 akan pergi untuk selama-lamanya. Seolah-olah waktu itu terasa begitu cepat perputarannya. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yataqaraba az-zaman. Tidak akan terjadi kiamat hingga perputaran waktu terasa begitu cepat. Maka di antara tanda kiamat adalah Allah mencabut keberkahan waktu yang perputarannya seolah-olah tidak terasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatakunus sanatu kasyahri. Jadilah setahun itu rasanya sebulan. Wa yakunu syahru kal jum'ati. Sebulan rasanya sepekan. Wa takunul jum'atu kal yaumi. Dan sepekan rasanya sehari. Wa yakunul yaumu kadzuramati bin nar. Dan sehari itu rasanya sekedip mata saja. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita bermuhasabah di tahun ini. Apa yang telah kita lakukan? Lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan kebaikan
Atau lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan keburukan? Atau lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan hal yang sia-sia? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, waktu merupakan satu nikmat yang kelak Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan tergerak kaki seorang hamba hingga dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 perkara. Di antaranya Allah akan bertanya an umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan kemana? Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita bermuhasabah di akhir tahun ini. Baik tak kira dari awal balik bertanya, dari awal tahun 2020 pun, seberapa sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita sudah menyia-nyiakan solat atau meninggalkan solat atau menunda-nunda solat? Lalu kemudian kita yang berdoa, Allah tak pegah, Allah belum mengabulkan doaku. Sedangkan setiap Allah memanggil kita, kita menunda-nunda untuk memenuhi panggilan Allah. Berapa sering kita yang bengeh, watet tahai anak kita yang hana didengar. Watet nama yuba anak kita yang hana dipaka. Padahal perintah Allah sendiri yang sering kita abaikan, yang sering kita tunda-tunda, lalu kemudian kita berharap kepada Allah, berbagah-bagah berterima doa kita, padahal perintah Allah saja sering kita abaikan. Pun demikian, Allah dengan sifat Rahman dan sifat Rahimnya, sekalipun sering kita menunda-nunda perintahnya, Allah hantam pernah getunda oksigen untuk kita. Allah hantam pernah getunda rizki untuk kita, yang menunjukkan sampai uronyo kita mentang sehat, sampai uronyo kita mentang udip, menunjukkan bahwa sekalipun kita bermaksiat kepada Allah, Allah mentang sayang ke kita, Allah masih memberikan kesempatan udip kepada kita. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki bila kita pernah bersalah di masa yang lalu. Jemaah yang dimuliakan Allah, bukan cuma tagalan kesalahan kita kepada Allah. Mari kita yang kalian dumna kesalahan kita dengan sesama manusia. Lama tunyo padumga nata kun gegok. Padumga nata pegah gegok. Padumga nata cok harta gok tanpa izin. Dan padumga udip kitanya mengganggu gok. Bek sampai kitanya mati di kenggok. Karena apa kan? Karena seburuk-buruknya manusia adalah yang lahirnya membuat orang tertawa dan matinya membuat orang tertawa. Jadi, kalaupun orang tidak menangis ketika kita meninggal dunia, paling tidak baik sampai mati kita jikin kok. Atau baik sampai wate tamang kita lang penjara senang kok. Wate tu bit kita lang penjara susah kok. Ye kai tu bit long. Maka hati-hati kubah barang di luar rumah. Artinya pun keberadaan kita udip kita mengganggu kok. Apalagi mereka-mereka yang mudah mengambil yang bukan haknya. Bukankah Allah tidak akan memutuskan rezeki kita? Bukankah Allah tidak akan mencabut nyawa kita sebelum Allah menyempurnakan rezeki kita? Artinya sekalipun kita tidak mengambil harta yang haram, Allah sudah menakar yang mana rezeki kita. Dan Allah hanggepu mati kitanya sebelum sempurna rezeki kitanya. Maka kenapa kita harus mengambil yang bukan hak kita? Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merugilah mereka-mereka yang hidupnya mengganggu orang lain, yang hidupnya mudah mengambil harta orang lain. Karena kenapa? Apapun yang diambil yang bukan haknya, Allah akan kembali mengambil dari dirinya tanpa dia sangka-sangka. Sakit anak boleh-boleh, atau karurang rumah tangga, anak sakit roh, sakit anak di rumah, sakit rumah, dan seterusnya. Yang pasti Allah akan mengambil yang bukan hak dia dengan cara yang Allah inginkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, akhir tahun ini mari kita bermuhasabah. Bahkan harus bermuhasabah. Rasulullah SAW mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat. Karena apa kan? Fa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah. Karena bahwa sesungguhnya yang paling ringan hisabnya di hari kiamat adalah
man yuhasabu nafsahu fid dunya, yaitu mereka-mereka yang telah menghisap, mengintrospeksi dirinya semasa hidupnya di dunia. Lebih-lebih di akhir tahun ini, mari kita lihat. 1 tahun telah Allah berikan nikmat kepada kita. Kemana nikmat itu telah kita habiskan? Dan ini umur dan waktu yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka untuk mengisi akhir tahun ini dan awal tahun depan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah memperhatikan apa yang telah kalian siapkan lihat untuk hari esok. Ghadin dengan bahasa katanya artinya besok, dan semua ahli tafsir sepakat ghad ini maksudnya adalah hari kiamat. Bahkan Allah hana pegang wal tanzur nafsun ma qaddamat liyaumil qiyamah. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang akan mereka siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Kenapa Allah membahasakan dengan liaqadin untuk hari besok? Para mufassir mengatakan ini menunjukkan litakrir, untuk menghujam dalam hati kitanya. Seandainya kiamat itu terjadi esok hari, seandainya hisab itu dilakukan besok hari, apa yang telah kita lakukan untuk menjalani hisab tersebut? Siapkah kita menjalani hisab Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Allah melanjutkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Inilah wasiat khatib kepada jemaah sekalian. Sekalipun takwa ini bukan wasiat khatib kepada para jemaah, akan tetapi takwa ini adalah wasiat Allah untuk para nabi. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Takwa wasiat Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan takwa adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang dimuliakan Allah. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Karena janji Allah kepada mereka-mereka yang bertakwa. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi untuk semua permasalahan hidupnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima hanyalah amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa itu takwa? Banyak sekali ulama yang menafsirkan arti takwa. Di antara yang paling menarik adalah tafsirnya Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, laisa taqwa bi qiyamil lail wa siyamin nahar. Takwa itu bukan puasa siang hari atau bangun di malam hari. Akan tetapi yang dikatakan takwa itu adalah tarku ma nahallah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu hakikat takwa. Karena bahkan banyak orang yang hari ini melakukan ibadah, melakukan sholat, tapi di waktu yang bersamaan jalannya sholatnya jalan terus, ibadahnya, sholatnya jalan terus, maksiatnya jalan terus. Artinya ada yang salah dengan sholatnya. Padahal sholat itu kuncinya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Artinya bila seandainya semua yang getanya belum dapat mencegah getanya dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, maka ada sesuatu dengan sholat getanya. Masih perlu dipertanyakan ada apa dengan sholat. Mungkin cara bersuci getanya belum betul. Atau mungkin mana wajib getanya belum sempurna. Dan lain sebagainya yang membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan yang dikatakan takwa itu bukan cuma bangun malam atau puasa di siang hari, tapi seberapa kuat seseorang itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat takwa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, apapun yang kita tinggalkan karena Allah,
itu pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik untuk kita. Apapun yang kita tinggalkan karena Allah, Allah pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik untuk kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man taraka syai'an lillahi baddalallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik untuknya. Man taraka syai'an. Syai'an ini sifatnya nakirah, bentuknya umum. Artinya yang kita tinggalkan baik perkara yang haram ataupun perkara yang mubah, pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, sebuah urang Nabi Sulaiman alaihissalam itu terlambat melaksanakan sholat asar. Gara-gara apa kan? Gara-gara disibukkan oleh kuda-kuda beliau yang jumlahnya sangat banyak. Lalu gara-gara Nabi Sulaiman terlambat sholat asar, gara-gara kuda, beliau sembelih semua kudanya, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Apa gantiannya? Allah menggantikan kendaraan kuda dengan kendaraan angin yang sampai urangnya belum ada orang yang mampu menggunakan kendaraan angin. Hanya gara-gara meninggalkan perkara yang tidak disukai oleh Allah karena Allah. Disebutkan lagi dalam tafsir yang sama, ada seorang pemuda penuntut ilmu dari negeri Fars disebutkan. Di waktu yang bersamaan ada satu rombongan, yang dalam rombongan itu ada seorang ibu bersama seorang putrinya yang sangat cantik jelita. Lalu kemudian ternyata putri ini tertinggal dari rombongan. Ketika malam tiba, si putri ini tidak berani melanjutkan perjalanan karena khawatir akan ada orang jahat yang mengganggunya. Lalu dia melihat dari kejauhan ada satu rumah yang ditandai dengan ada lampu di malam hari. Lalu kemudian dia mendekat dan dia mengintip dari sela-sela dinding rumah tersebut dan dia melihat ada seorang lelaki yang sedang membaca buku. Dalam hatinya dia mengatakan, seandainya pada laki-laki ini tidak ada kebaikan, maka tidak ada kebaikan pada seluruh manusia. Maksudnya dum urang yang baca buku mentang menyahana kebaikan bagotnya, di mana lagi kita akan mau mencari kebaikan. Lalu dia ketok pintunya. Setelah dibukain pintunya, dia minta untuk boleh menginap semalam di dalam rumah pemuda tersebut. Lalu kemudian pemuda itu meletakkan pembatas tirai dari tikar antara dia dan perempuan yang cantik tadi yang tersesat di perjalanan. Lalu kemudian di tengah malam, si perempuan ini mengintip dari sela-sela satir itu, dan dia melihat si laki-laki ini sedang membakar tangannya dengan lilin yang ada. Jikun li anak mudanya, menyadum apui di dunia dumno tutung, apalagi apui di akhirat, apalagi apui neraka. Karena kenapa? Ketika masuknya perempuan tadi ke rumah dia, datanglah syaitan yang membisikkan ke pemuda itu untuk menodainya, dan dia ingat kepada siksa Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mau melakukannya. Lalu ketika besoknya dia ceritakan kejadian ini kepada orang tuanya. Orang tuanya mencari si lelaki ini dan menikahkan anaknya untuk pemuda tadi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik untuknya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya mohon maaf kepada yang menteng muda-muda berhubung tahun baru di gedenya. Yang menteng na meme anak inanggok, tawak na udah ngagamronya yang pegah. Ilung han akan lun mengkawin dengan anak dara yang kalih lun kodori. Han lun mengkawin dengan anak dara yang kalih lun nodai. Menyele kitanya han datim mengkawin dengan anak dara yang kalih kitanya kotori. Le kitanya akan tak mengkawin dengan anak dara yang kalih dipukto legok. Karena disebutkan man hafara hufratan li fatatin waqad ukhtuha fiha. Barang siapa yang menggali lubang untuk menjatuhkan seorang anak perempuan, maka saudarinya yang akan terperosok ke dalam lubang tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, ingatlah bahwa kita punya adik perempuan, kita punya anak perempuan, kita punya kakak perempuan, dan kita juga punya ibu yang juga perempuan. Ketika kita tidak ridha
adik perempuan kita, kakak perempuan kita, bahkan anak perempuan kita dinodai oleh orang lain, maka itu juga yang akan dirasakan oleh orang tua perempuan yang kita nodai. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah, kepada anak perempuan orang sebagaimana kita takutkan apa yang akan terjadi itu kepada anak-anak kita, kepada kakak-kakak kita, kepada adik-adik kita. Dan inilah hakikat takwa ketika berani meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan akhir tahun ini Allah menjadikan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita masuk tahun yang akan datang dengan lebih baik lagi amal-amal yang kita lakukan. Karena usia kita tidak lama. Katakanlah usia kita 60 tahun. 60 tahun lebih mulia Allah. Menyertai dalam curasi malam 8 jam, maka dalam waktu 60 tahun itu sudah terambil 20 tahun untuk tidur saja. Lalu kemudian menyandang ada kerja dalam curasi malam 8 jam. Dalam 60 tahun sudah terpotong 20 tahun untuk kerja, 20 tahun untuk tidur, 40 tahun sudah habis. Sisa 20 tahun apa yang kita gunakan? Nah yang habis untuk scroll media sosial, nah yang habis untuk kegop, nah yang habis di warung kopi, nah yang habis macam-macam. Untuk ibadah berapa? Katakanlah 3 ada semayang, nah habis hotel 56 menit. 56 menitnya menyertakan dalam 60 tahun yang sekitar 2 tahun tegak. Hanya 2 tahun untuk beribadah dari 60 tahun yang Allah berikan. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan usia yang telah Allah berikan di hari kiamat nanti? Mudah-mudahan hari-hari kita semua bernilai ibadah. Semoga kita akan mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan tahun baru yang jauh lebih baik dari tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma la tukhrijna min hadzal masjid illa bi dhanbin maghfur wa 'amalin mutaqabbalin maqbul wa tijaratin lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal